Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari kedua dari daurah kita di kota Kuala Lumpur ini, yaitu dengan tajuk Panduan Syar'i Tata Cara Berkurban. Insyaallah tajuk ini akan kita bahas dengan beberapa rincian masalah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan ibadah yang mulia. Keberadaan ibadah kurban sangat erat kaitannya dengan Idul Kurban. Dan Rasul alaihi salatu wassalam, beliau benar-benar menekankan ibadah ini secara lisan. Kemudian beliau mengamalkannya secara perbuatan, serta beliau alaihi salatu wassalam menyetujui amalan dan praktek para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in terkait kurban ini. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan secara umum az-zabh, penyembelihan, ada dua macam. Ibadatun wa adatun. Yang pertama bersifat ibadah, dan yang kedua bersifat adah, kebiasaan. Penyembelihan yang termasuk dari adat, kebiasaan, adalah penyembelihan yang biasa dilakukan sehari-hari oleh kaum muslimin. Dia sembelih untuk kepentingan makan keluarganya, dia sembelih untuk kepentingan menjamu tamu, dia sembelih untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Dan ini dikatakan penyembelihan yang biasa dilakukan, tidak mengandung makna ibadah. Adapun penyembelihan
Yang berikutnya yang mengandung makna ibadah di dalam syariat ini ada 3 macam. Yang pertama adalah al-hadyu, yang kedua adalah al-aqiqatu, dan yang ketiga adalah al-udhiyatu. Adapun al-hadyu, istilah al-hadyu ini disebut di dalam beberapa ayat Al-Quran terkait hewan yang menjadi satu rangkaian untuk disembelih bagi ibadah haji dari jenis at-tamattu' ataupun al-qiran. Allah sebutkan di dalam Al-Quran hatta yablughal hadyu mahillah. Disebut kata-kata al-hadyu. Nah, di dalam pelaksanaan haji tamattu' ataupun haji qiran, masing-masing dari 2 jenis haji ini harus terdapat padanya menyembelih hewan. Adapun haji ifrad tidak ada padanya menyembelih hewan. Nah, hewan yang disembelih ini diistilahkan dengan al-hadyu. Al-hadyu ada yang bersifat wajib seperti tadi terkait dengan ibadah haji tamattu' ataupun ibadah haji qiran. Ada yang bersifat mustahab, yang sifatnya sunnah. Rasul alaihi salatu wassalam, beliau berhaji qiran, dan banyak dari para sahabatnya berhaji tamattu'. Rasul alaihi salatu wassalam terkait ibadah haji beliau, ada haji yang bersifat wajib, dan beliau juga mengeluarkan hadyu yang bersifat mustahab. Banyak sekali unta-unta yang dijadikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hadyu yang bersifat mustahab, yang bersifat sunnah. Nah, ini yang pertama, yaitu al-hadyu. Yang kedua adalah al-aqiqatu, aqiqah atau nasikah. Ini pun bagian dari ibadah. Aqiqah merupakan sembelihan yang dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala biwujudil walad, dengan lahirnya seorang anak. Bersifat ibadah karena Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkannya. Rasul alaihi salatu wassalam mencontohkannya. Dan hukum dari al-aqiqah, para ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Dan ini terkait dengan ayah dari anak tersebut. Yang dituntut untuk melakukannya, yang melaksanakannya adalah al-ab, ayah dari anak tersebut. Di dalam Islam berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki, jumlah kambing yang disembelih dalam ibadah akikah ini 2 kambing, sedangkan untuk anak perempuan jumlah kambing yang disembelihnya adalah 1 ekor kambing. Dan ini ditentukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sedangkan yang ketiga adalah al-udhiyah. Sebagian dari ahli bahasa membacanya al-idhiyah. Boleh al-udhiyah, boleh al-idhiyah.
jamaknya adalah al-adhahi. Jamaknya adalah al-adhahi. Dalam sebagian riwayat disebut dengan ad-dhahiyah. Makna semua sama. Ad-dhahiyah bentuk jamaknya adalah ad-dhahaya. Nah, al-udhiyah ini adalah ibadah terkait menyembelih hewan kurban yang dilakukan selepas salat Idul Adha, berlaku hingga menjelang matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Waktu penyembelihan telah ditentukan dalam syariat, yaitu setelah salat Idul Adha hingga hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Nah, hari terakhir dari hari-hari tasyrik adalah tanggal 13 Dzulhijjah. Sebelum terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah, maka itu masih bagian dari hari-hari tasyrik dan masih boleh dilakukan penyembelihan hewan atau al-udhiyah, hewan kurban. Selepas matahari terbenam, maka sudah berpindah menjadi tanggal 14 Dzulhijjah. Sehingga waktu pelaksanaannya ada 4 hari, tanggal 10 selepas salat Idul Adha, kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah, hingga sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa tidak semua penyembelihan hewan itu masuk dalam ibadah. Karena ada jenis penyembelihan bersifat adat, bersifat kebiasaan, dan yang kedua bersifat ibadah. Dan ibadah kita tadi telah mengetahui ada 3 macam. Yang pertama adalah al-hadyu, yang kedua adalah al-aqiqah, dan yang ketiga adalah al-udhiyah. Nah, pembahasan kita erat kaitannya dengan jenis yang ketiga ini, yaitu al-udhiyah. Al-udhiyah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang definisinya, ta'rifnya. Kata beliau, ma yuzbahu min bahimatil an'ami ayyamal adha bisababil 'idi taqarruban ila Allah 'azza wa jalla. Al-udhiyah dalam bahasa kita hewan kurban. Tapi definisi secara syar'i dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah ma yuzbahu, hewan yang disembelih, min bahimatil an'am, dari jenis hewan ternak. Dan nanti akan ada penjelasan ulama bahwa bahimatul an'am itu hanya 3 jenis hewan saja. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Baik dari jenis biri-biri ataupun dari jenis kambing kacang atau kambing kampung. Selain 3 jenis ini tidak masuk dalam bahimatul an'am yang dijadikan sebagai hewan kurban. Ayyamal adha, di hari-hari adha. Hari-hari adha
tadi telah kita ketahui setidaknya ada 4 hari. Hari Idul Adha itu sendiri tanggal 10 Dzulhijjah, dan ditambah 3 hari dari hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Beliau sebutkan di sini ayyamal adha, pada hari-hari adha yang diperbolehkan padanya penyembelihan hewan kurban. Bisa babil Id, dengan sebab adanya al-Id, dengan sebab adanya hari raya Idul Adha. Taqarruban ila Allah azza wa jalla, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri ila Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Dari definisi ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa hewan kurban adalah hewan yang disembelih dari jenis bahimatul an'am, dari jenis bahimatul an'am yang tadi sudah kita ketahui bersama. Jenis hewan yang disembelih sudah ditentukan dalam syariat, bahimatul an'am. Kemudian waktu penyembelihannya juga ditentukan dalam syariat, ayyamal adha. Dan kita sudah tahu ayyamal adha ada 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian penyembelihan ini dilakukan taqarruban ila Allah azza wa jalla, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun penamaan hewan kurban dengan udhiyah atau idhiyah atau dhahiyah dijelaskan oleh ahli bahasa. Ini diambil dari waktu disyariatkannya, waktu permulaan disyariatkannya hewan itu disembelih, yaitu di waktu duha. Karena Rasul alaihi salatu wassalam, beliau menyembelih hewan kurban selepas beliau sholat Id dan selepas beliau berkhutbah. Selepas beliau berkhutbah, kemudian beliau lakukan penyembelihan kurban di waktu duha. Ulama mengatakan bahwa penyebutan hewan kurban itu dalam bahasa Arab dengan al-udhiyah atau al-idhiyah atau ad-dhahiyah pada mulanya diambil dari waktu penyembelihannya itu, yakni waktu duha. Mengenai hukum al-udhiyah, hukum menyembelih hewan kurban, para ulama sepakat bahwa menyembelih hewan kurban ini bagian dari al-ibadat al-masyru'ah fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Menyembelih hewan kurban ini merupakan ibadah yang disyariatkan. Terdapat dalam kitabullah, di dalam Al-Quranul Karim, terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau, dan sekaligus ijma'il muslimin, kesepakatan kaum muslimin bahwa menyembelih hewan kurban itu termasuk ibadah yang disyariatkan dalam agama. Dari sini kita mengetahui bahwa dasar hukum penyembelihan kurban, bahwa dia adalah ibadah masyru'ah, terkumpul padanya 3 dalil yang kuat. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang ketiga dari al-ijma'. Apabila terkumpul 3 dalil yang mendasar ini, maka
dihasilkan dari dalil tersebut hukum yang kuat. Dalil dari Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Rabb kamu, wanhar, dan kemudian sembelihlah hewan kurban. Walaupun istilah an-nahr seringkali berlaku untuk onta, karena bentuk penyembelihan kambing dengan onta berbeda. Sapi pun boleh dua-duanya dilakukan dengan cara nahar atau dengan cara zabah. Jadi ada nahar, ada zabah. Nahar bentuk penyembelihan dengan cara menusukkan besi yang tajam dan panjang kepada nahar. Nahar itu terletak di bawah leher dan di atas dada. Dan ini bentuk perlakuan penyembelihan terhadap unta. Dia diberdirikan, diikat, kakinya juga salah satu kakinya diikat yang bagian depan, lalu ditusukkan pisau panjang atau besi panjang yang tajam kepada naharnya. Adapun penyembelihan dengan cara kita ambil pisau kemudian bagian tertentu dari leher dipotong, disembelih, ini dalam istilah agama disebut dengan az-zabah. Sebagaimana yang sering kita saksikan saat orang menyembelih kambing. Nah, ayat ini fasalli li rabbika wanhar menjadi dasar tentang an-nahr dan erat kaitannya dengan ibadah kurban. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 34, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walikulli ummatin, dan bagi tiap-tiap umat, ja'alna mansakan, kami telah jadikan untuk mereka mansakan, ibadah dalam bentuk sembelihan. An-nusuk secara makna luas artinya ibadah, tetapi secara makna lebih khusus lagi maknanya adalah sembelihan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk di sini bermakna sembelihan. Nah, mansakan di sini adalah ibadah dalam bentuk menyembelih hewan. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah penyembelihan hewan ini pada tiap-tiap umat, termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala ta'ala liyadhkuru ismallahi alaihi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka semua menyebut nama Allah atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka daripada bahimatul an'am, hewan-hewan ternak yang tadi telah disebutkan. Fa ilahukum ilahu wahid, maka ilah kalian adalah ilah yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Falahu aslimu, maka hanya kepadanya lah kalian berserah diri. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan penyembelihan hewan sebagai salah satu ibadah
yang dilakukan dalam rangka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan dari bahimatul an'am dengan cara menyembelihnya. Dalam ayat ini pula terdapat dalil bahwa hewan yang disembelih telah ditentukan, yaitu bahimatul an'am. Tidak semua jenis hewan boleh dijadikan sebagai sembelihan kurban. Adapun dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ada beberapa jenis bentuk dalil, dari jenis ucapan beliau, dari jenis perbuatan beliau, dan dari jenis takrir persetujuan beliau alaihi salatu wassalam. Adapun ucapan beliau alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Man dzabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban ba'da as-salah, setelah salat Id, faqad tamma nusukuhu, maka telah sempurna nusuknya, penyembelihan kurban yang dia lakukan. Ini syahidnya di sini. Faqad tamma nusukuhu, telah sempurna ibadah penyembelihan kurban yang ia lakukan. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah menetapi, mencocoki sunnahnya kaum muslimin, yaitu menyembelih hewan kurban selepas salat Idul Adha. Banyak lagi hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam terkait ibadah kurban. Adapun dari perbuatan beliau alaihi salatu wassalam, beliau sebagaimana disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik dan selainnya, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima, muttafaqun alaih. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha, menyembelih hewan kurban bikabshaini, dengan kambing, dengan 2 ekor kambing. Amlahaini dijelaskan oleh ulama bahwa kambing tersebut berwarna putih dan terdapat padanya warna hitam. Dalam riwayat Aisyah disebutkan warna hitam itu terdapat pada sekeliling matanya, kemudian pada kaki-kakinya, dan pada bagian bawah perutnya. Dzabahahuma biyadihi, Nabi SAW menyembelih 2 kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Beliau lakukan penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Dan dari sini para ulama berkesimpulan yang afdal bagi seorang yang menyembelih hewan kurban adalah dilakukannya secara sendiri. Dia sendiri yang langsung menyembelih hewan kurbannya. Jika tidak mampu boleh diwakilkan, tapi pada asalnya adalah yang afdal dia sendiri yang melakukan, sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam melakukannya. Wasamma wa kabbara, ketika hendak menyembelih, beliau alaihi salatu wassalam mengucapkan bismillah wa kabbara, dan beliau mengucapkan takbir bismillahi wallahu akbar, sebagaimana dalam riwayat Muslim disebutkan secara jelas bahwa Rasul mengucapkan bismillahi wallahu akbar.
Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan beliau alaihi salatu wassalam meletakkan kaki beliau di atas kedua leher kambing tersebut. Dibaringkan, dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian Nabi SAW meletakkan salah satu kaki beliau pada leher kambing tersebut, lalu beliau menyembelihnya. Asyahid di sini bahwa Nabi SAW melakukan ibadah penyembelihan kurban tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan Rasul SAW selama 10 tahun di Madinah beliau melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Adapun dari jenis taqriruhu, persetujuan beliau alaihi salatu wassalam, disebutkan dari Atha bin Yasar, ia berkata, Sa'altu Aba Ayyub al-Ansari, kaifa kanat ad-dhahaya fikum ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Faqala kana ar-rajulu yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Kata Atha bin Yasar, beliau adalah seorang tabi'in. Aku bertanya kepada sahabat Abu Ayyub al-Ansari, bagaimanakah dahulu penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh kalian di masa Nabi SAW? Faqala, maka Abu Ayyub berkata, kana ar-rajulu yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dahulu seorang menyembelih satu kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini disetujui oleh Rasul alaihi salatu wassalam. InsyaAllah nanti akan ada pembahasan tentang hal ini pada poin khusus hewan yang disembelih. Adapun dalil yang ketiga adalah al-ijma', kesepakatan kaum muslimin, ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatil udhiyah. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni bahwa kaum muslimin telah berijma' atas disyariatkannya ibadah penyembelihan kurban ini. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang masyru'ah, lalu bagaimanakah hukumnya? Apakah dia itu wajib ataukah sunnah muakkadah? Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, dalam permasalahan ta'yin hukmiha, penentuan hukumnya. Mereka sepakat bahwa ini ibadah masyru'ah. Namun secara lebih ta'yin lagi, secara lebih penekanan, apakah dia wajib ataukah tidak wajib? Ada dua pendapat di antara ulama. Yang pertama mengatakan wajib. Ini adalah pendapat dari Al-Auza'i, Al-Layth, madhab Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Demikian pula salah satu dari pendapat dalam madhab Malik. Mereka mempunyai dalil-dalil. Yang dari dalil-dalil itu mereka simpulkan bahwa hukumnya wajib. Adapun pendapat yang kedua adalah sunnah muakkadah. Dia sunnah tidak wajib tetapi muakkadah, ditekankan sekali. Wa huwa qaulul jumhur. Pendapat ini, pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama. Wa madhhab Syafi'i, madhhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian pula madhhab Al-Imam Malik, madhab Al-Imam Ahmad, dari ucapan mereka berdua yang paling masyhur.
Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengambil hukum dengan menggabungkan dua pendapat tersebut. Pertama, beliau mengatakan wal azhar wujubuha fa innaha min a'zami sya'airil Islam. Pendapat yang paling nampak bagi beliau adalah wajibnya menyembelih hewan kurban, karena penyembelihan hewan kurban ini termasuk dari syiar-syiar Islam yang paling agung, yang paling besar, yang paling menonjol. Kemudian beliau melanjutkan pembicaraannya, wa wujubuha masyrutun bi ay yaqdira 'alaiha fadilan an hawaijihil asliyah ka sadaqatil fitr. Namun hukum wajibnya penyembelihan hewan kurban ini dipersyaratkan bahwa dia mempunyai kelebihan dari sisi harta, dari kebutuhan pokoknya, kasadaqatil fitr, sebagaimana sadaqatul fitr, sedekah fitr, zakat fitrah. Seorang kapan diwajibkan zakat fitrah? Diwajibkan ketika memiliki qutu yaumi. Untuk makan hari itu dia bisa. Untuk makan hari itu dia mampu, ada bahan makanan yang bisa dimakan, ada uang yang bisa dibuat membeli kebutuhan. Nah, ketika memiliki uang lebih dari itu, maka dia berkewajiban untuk berzakat fitrah. Namun ketika seseorang di rumahnya tidak ada lagi uang, tidak ada lagi bahan yang mau dimakan kecuali untuk hari itu tidak ada lagi. Kalau dia keluarkan zakat fitrah, dia tidak bisa makan, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakatul fitr. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan penjelasan seperti itu. Yakni hukumnya wajib, namun bagi orang yang mempunyai uang lebih dari yang bisa dimakan untuk hari itu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan banyak dari ulama lainnya menyebutkan, beliau termasuk yang condong bahwa hukumnya wajib ma'al qudrah. Wajib tapi dalam kondisi dia mampu. Nah, terlepas dari khilaf ulama dalam permasalahan ini, apakah dia hukumnya wajib secara umum atau wajib yang bersyarat sebagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau yang berpendapat sunnah muakkadah, dan itu pendapat jumhur. Maka faedah yang bisa kita ambil di sini bahwa secara minimal hukum itu adalah sunnah muakkadah. Oleh karena itu tidak sepantasnya kita bermudah-mudahan untuk tidak berkurban. Tidak boleh kita bermudah-mudahan untuk tidak berkurban. Karena kita tahu dalilnya dari Al-Quran, kita tahu bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam menekankannya, dan juga kita tahu ijma' kaum muslimin tentang masyru'iyah al-udhiyah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan apabila seseorang memiliki hutang kepada orang lain, namun dia tidak dituntut untuk segera membayar hutang di hari-hari datang masanya berkurban, maka hendaknya dia menggunakan uang itu untuk berkurban. Ini menunjukkan bahwa
aplikasi dari penyembelihan hewan kurban ini betul-betul ditekankan oleh para ulama. Terlebih lagi ada riwayat walaupun dikhilafkan oleh ulama apakah riwayat ini marfu' kepada Rasul alaihi salatu wassalam ataukah mauquf. Marfu' dalam artian sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam bahwa beliau yang mengucapkannya. Mauquf dalam artian adalah ucapan sahabat, bukan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Terlepas khilaf di antara ulama dalam masalah ini, di situ dikatakan barang siapa yang mampu untuk berkorban namun tidak berkorban, janganlah mendekat ke tempat sholat kami. Janganlah mendekat ke tempat sholat kami. Ini sebagai pelajaran penting bagi kita untuk tidak bermudah-mudahan meninggalkan ibadah yang mulia ini, ibadah menyembelih kurban. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang definisi dari al-udhiyah, kemudian hukum menyembelih al-udhiyah atau hewan kurban tersebut, maka penting kiranya bagi kita mengetahui waktu penyembelihannya. Karena ibadah kurban ini banyak ketentuan, banyak aturan yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Secara jenis hewan yang disembelih ada ketentuannya. Tadi sudah disebutkan min bahimatil an'am, dari jenis bahimatul an'am. Unta, sapi, kambing. Saya enggak punya itu semua, saya adanya ayam, bisa enggak? Ya, tidak bisa. Saya adanya kuda, tidak bisa. Yang ditentukan 3 ini. Kemudian dari jenis waktunya juga telah ditentukan. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dzabaha qabla as-salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai'." Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau alaihi salatu wassalam, man dzabaha qabla as-salati, barang siapa menyembelih hewan kurban qabla as-salah, sebelum salat. Salat yang dimaksud di sini adalah salat Idul Adha. Fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Maka hewan yang dia sembelih sebelum salat Idul Adha itu merupakan daging, hasil penyembelihannya itu daging yang dia berikan untuk keluarganya. Artinya tidak terhitung sebagai ibadah kurban. Walaysa minan nusuki fi syai'in, dan sama sekali tidak terhitung sebagai nusuk, sebagai ibadah penyembelihan kurban. Berarti waktu penyembelihan hewan kurban apabila dilakukan sebelum sholat Idul Adha, maka tidak sah. Tidak sah. Lebih tegas lagi Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz Al-Imam Muslim. Kata beliau, man dzabaha qabla as-salati falyadhbah syatan makanaha, wa man lam yakun dzabaha falyadhbah ala ismillah. Barang siapa yang menyembelih hewan sebelum salat Idul Adha,
falyadbah syatan makanaha, maka hendaklah dia menyembelih lagi kambing sebagai penggantinya. Yang tadi telah disembelih itu tidak sah. Jika tidak sah bagaimana? Dia punya hewan lagi, dia sembelih lagi sebagai pengganti apa yang tadi telah dia sembelih. Karena apa yang tadi telah dia sembelih sebelum sholat Idul Adha tidak termasuk dari ibadah penyembelihan kurban. Baru akan ternilai sebagai ibadah, sebagai nusuk penyembelihan kurban manakala dilakukan setelah salat Idul Adha. Wa man lam yakun dzabah, dan barang siapa yang belum menyembelih, falyadzbah, hendaknya dia sembelih, yakni apabila telah melaksanakan salat Idul Adha. Ala bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dzabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih setelah salat, faqad tamma nusukuhu, maka telah sempurna ibadah penyembelihan kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah tepat, telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis ini menyebutkan dua sisinya. Sisi yang pertama menegaskan bahwa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha tidak sah. Dan beliau menegaskan sedangkan yang menyembelih setelah salat Idul Adha berarti telah sempurna sembelihan yang dia sembelih itu dan terhitung sebagai ibadah, sebagai nusuk. Apa yang dia lakukan juga sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Mana yang lebih afdal? Penyembelihan itu dilakukan setelah salat Idul Adha, sebelum selesai khatib berkhutbah, ataukah setelah selesai semua rangkaian salat Idul Adha sekaligus khutbahnya? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa yang afdal adalah penyembelihan dilakukan setelah selesai dari khutbah imam. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Rasul alaihi salatu wassalam melakukan penyembelihan hewan kurban itu selepas beliau berkhutbah. Setelah selesai semua rangkaian salat Id, salatnya dan khutbahnya, barulah beliau alaihi salatu wassalam melakukan proses penyembelihan hewan kurban. Walaupun secara zahir dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam tadi, apabila seseorang telah mengerjakan salat, maka kurban yang dia sembelih termasuk sah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita mengetahui batas awal dari penyembelihan, batas waktu dimulainya penyembelihan hewan kurban, yaitu setelah sholat Id, maka penting bagi kita untuk mengetahui batas akhirnya. Batas akhirnya sebagaimana tadi telah disinggung di awal, yaitu ghurubus syams min akhir yaumin min ayyamit tasyriq, wa huwa al-yawmu tsalits 'ashar min Dzulhijjah. Hadza huwa al-qaul ar-rajih min aqwali ahli al-'ilm, kama qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Waktu akhirnya adalah terbenamnya matahari di hari terakhir dari hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Tadi kita telah mengetahui bahwa
hari tasyrik ada 3, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Ada 3 hari. Sebelum hari tasyrik adalah dikenal dengan Yaumul Adha atau Yaumun Nahar. Yang disitulah letaknya hari raya Idul Adha atau Idul Nahar. Berarti waktu penyembelihan ada 4 hari. Di tanggal 10 itu sendiri, dan disitulah dimulainya waktu penyembelihan. Selepas sholat Idul Adha, kemudian 3 hari berikutnya hari-hari tasyrik, dan berakhir pada tanggal 13 petang, 13 sore sebelum matahari terbenam. Karena setelah matahari terbenam sudah berpindah menjadi tanggal 14 Dzulhijjah, sudah keluar dari ayyamut tasyrik. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menegaskan inilah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan penyembelihan itu berakhir pada tanggal 12 Dzulhijjah. Berarti 3 hari saja. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, dan 12 Dzulhijjah. Tanggal 13 tidak masuk. Masing-masing membawakan dalil, tetapi dalil yang terkuat menunjukkan bahwa waktu penyembelihan itu adalah 4 hari. Dan inilah yang ditegaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, hadza huwa al-qaulur rajih min aqwali ahli ilm. Inilah pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat dari ahlul ilm. Bagaimanakah menyembelih di malam hari? Boleh ataukah tidak? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa penyembelihan di malam hari boleh dilakukan. Walaupun yang lebih afdal penyembelihannya adalah fin nahar, kata beliau. Di pagi hari itu lebih afdal, lebih utama. Rasul alaihi salatu wasallam melakukan di waktu-waktu itu. Walau demikian, apabila tidak ada waktu yang memungkinkan kecuali di malam hari, maka boleh dilakukan di malam hari selama masih dalam batasan hari-hari yang tadi telah ditentukan. Boleh dilakukan tanggal 10 malam, malam 11, boleh tanggal 11 malam 12, boleh dilakukan tanggal 12 malam 13. Di antara dasar beliau bahwa penyebutan hari masuk di dalamnya malamnya pula. Kata-kata al-yaum dalam hari-hari tasyrik, ayyamut tasyrik, penyebutan yaum di sini masuk padanya malamnya juga. Sehingga pendapat yang terkuat dalam permasalahan ini, tidak ada masalah seseorang mau menyembelih di malam hari selama dalam batas waktu-waktu yang telah ditentukan tersebut. Namun apabila dia mau menyembelih di siang harinya, maka itulah yang lebih afdal. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tentang waktu penyembelihan. Selain dari waktu-waktu yang tadi telah disebutkan, maka tidak boleh lagi dilakukan penyembelihan kurban. Apabila dilakukan sebelum salat Id, maka tidak terhitung sebagai penyembelihan kurban. Demikian pula apabila dilakukan setelah selesai ayyamut tasyrik, maka tidak pula disebut sebagai hewan kurban. Akan tetapi sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Maka daging dari hewan yang disembelih tadi
terhitung sebagai daging biasa yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga atau yang semisalnya. Tidak terhitung sebagai nusuk, tidak terhitung sebagai ibadah kurban yang mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis hewan yang dijadikan sebagai udhiyah, tadi telah disebutkan dari jenis bahimatul an'am. Faqat dari jenis bahimatul an'am saja. Liqaulihi ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwa hewan yang dijadikan sebagai hewan sembelihan itu adalah dari jenis bahimatul an'am. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan bahwa bahimatul an'am hiya al-ibil wal baqar wal ghanam min dha'nin wa ma'zin. Bahimatul an'am ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah adalah unta, sapi dan kambing. Baik dari jenis dha'n, dari jenis biri-biri, ataupun dari jenis ma'z, dari jenis kambing kacang atau kambing kampung. Kemudian mana yang paling afdal untuk kita bisa sembelih? Hewan kurban yang seperti apa yang paling afdal untuk kita bisa sembelih, untuk kita jadikan sebagai kurban dalam ibadah ini? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa al-afdal min kulli jinsin asmanuhu wa aktsaruhu lahman wa akmaluhu khilqatan wa ahsanuhu manzaran. Kama fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhhi bikabshaini akranaini amlahaini wal amlahu ma khalata bayadahu sawadun. Yang afdal dari masing-masing jenis unta, jenis sapi, jenis kambing, ini yang paling afdal adalah asmanuhu. Yang pertama asmanuhu, yang paling gemuk. Wa aktsaruhu lahman, dan paling banyak dagingnya. Wa akmaluhu khilqatan, paling sempurna bentuk tubuhnya. Tidak ada hal-hal yang jelek pada tubuh hewan tersebut, pada fisik hewan tersebut. Wa ahsanuhu manzaran, dan yang paling indah dipandang, paling elok dipandang. Apabila seseorang hendak berkurban dari jenis unta, maka yang lebih afdal bagi dia unta yang gemuk, yang banyak dagingnya, yang secara fisik dia sehat, dia bagus dan elok dipandang. Sapi pun demikian, kambing pun demikian. Dasarnya adalah hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih hewan kurban dari jenis kambing akranaini, yang bertanduk. Kedua kambing yang disembelih oleh Rasul alaihi salatu wassalam bertanduk kambingnya. Amlahaini, dan keduanya berwarna putih dan terdapat padanya warna hitam pada posisi-posisi tertentu. Nah, dalil ini dapat diambil kesimpulan bahwa
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkurban memilih hewan yang gemuk, kemudian banyak dagingnya, secara fisik dia sehat dan elok dipandang. Kambing yang bertanduk nampak lebih gagah dibandingkan kambing yang tidak bertanduk. Kemudian secara warna, amlah, diambil dari kata-kata milh. Milh itu garam. Garam dia warnanya putih bersih. Dan dijelaskan dalam riwayat lain, dalam riwayat Aisyah, bahwa kambing kurban Rasul alaihi salatu wassalam tidak sebatas putih, tetapi pada matanya terdapat warna hitam. Jadi dalam hadis Aisyah itu ketika dia melihat dengan ada badannya hitam, dia berdiri nampak warna hitamnya, dan ketika tubuhnya menyentuh tanah turun menyentuh tanah, nampak warna hitamnya. Dijelaskan oleh ulama bahwa kambing tersebut secara umum berwarna putih bersih dan bertanduk, kemudian di sekeliling matanya ada warna hitam. Ketika berdiri nampak di bagian-bagian kakinya terdapat warna hitam, dan ketika turun tidur di tanah nampak pula warna hitam pada bagian perutnya. Bagaimanakah ketentuan syariat terkait batasan minimal seseorang itu berkurban? Batasan minimal seseorang itu berkurban apabila kambing, maka 1 kambing. Apabila unta, maka 1/7 dari unta. Apabila sapi, juga 1/7 dari sapi. Ini batasan minimal yang ditentukan dalam syariat. Dasarnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-budnata an 7 wal baqarata an 7, rawahu Muslim. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kami pernah menyembelih unta di zaman Rasul alaihi salatu wassalam pada tahun Al-Hudaybiyah, pada tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah, tahun ke-6 dari Hijriah, ketika Rasul alaihi salatu wassalam hendak berangkat umrah masuk ke Mekah, dihalau oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk. Rasul alaihi salatu wassalam dan sahabat yang ikut ketika itu menyembelih al-budnah. Al-budnah itu unta, an 7. 1 unta, an 7 mewakili 7 orang. Berarti untuk 1 orang batas minimal sahnya dia untuk menyembelih adalah 1/7 dari 1 unta. Wal baqarata an 7. Demikian pula sebagian kami ada yang menyembelih sapi. 1 sapi an 7 mewakili 7 orang pula. Nah, ini batas minimal untuk onta dan sapi. Kalau seseorang mau
berkurban dengan satu onta, bolehkah? Boleh, tidak ada masalah. Seseorang mau menyembelih dengan satu ekor sapi, boleh, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika satu ekor sapi disembelih mewakili 8 orang, 9 orang, 10 orang, maka tidak sah. Seekor unta disembelih untuk 8 orang, 9 orang, 10 orang, dan seterusnya tidak boleh. Satu ekor kambing untuk 2 orang, 3 orang tidak boleh. Nah, ini terkait kepemilikan. Berbeda dengan pahala. Kalau pahala, al-ishtirak dalam hal pahala, walaupun satu kambing bisa untuk seorang dan untuk dirinya dan keluarganya semua yang dia inginkan. Jadi beda permasalahan antara al-ishtirak fi thawab dengan al-ishtirak fil milk. Al-ishtirak kebersamaan dalam hal pahala dengan kebersamaan dalam hal kepemilikan. Kalau dalam hal kepemilikan dibatasi dalam syariat. Satu ekor kambing untuk 1 orang. 1 ekor unta minimalnya 7 orang. Berarti 1 orang 1/7 dari unta tersebut. 1 ekor sapi 7 orang. 1 orang 1/7 dari sapi tersebut. Ini al-ishtirak fil milk. Al-ishtirak fil milk. Tidak boleh misalnya 1 kambing 2 orang iuran. 1 kambing berapa harga di sini misalnya? 1.000? 900, 1.000. Anggaplah 1.000. Dia nggak punya 1.000, dipunyanya 500. Gimana? Kamu ada berapa? Ada 500 juga. Ayo kita sama-sama. Ini al-ishtirak fil milk tidak bisa. Tidak boleh. Demikian pula unta, sapi, al-ishtirak fil milk melebihi. Kalau kambing 1 berbatas 1 saja. Kalau unta ataupun sapi boleh ishtirak fil milk, tetapi batasannya adalah 7 orang saja, tidak lebih dari itu. Adapun al-ishtirak fi thawab jaiz mahma kathura al-ashkhas. Diperbolehkan walaupun jumlahnya banyak. Rasul alaihi salatu wassalam beliau menyembelih 2 kambing. Sebagaimana yang sudah kita tahu. Manakala beliau menyembelih, beliau berkata bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhahha bihi. Ini dalam riwayat Muslim. Nabi mengucapkan bismillah, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban ini, min Muhammad, dari Muhammad, wa al Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyembelih hewan kurban. Dalam Musnad al-Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bi kabshain, ahadihima anhu wa an alihi wal akhar an ummatihi jami'an. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan Nabi menyembelih 2 ekor kambing, yang 1 untuk beliau dan keluarga beliau, dan yang 1 lagi diniatkan untuk umat beliau alaihi salatu wassalam semuanya. Ini al-ishtirak fi thawab, kebersamaan dalam hal pahala. Tidak masalah. Seorang menyembelih 1 kambing, dia niatkan untuk dirinya, untuk istri dan anaknya, untuk bisa mendapatkan pahala ini. Boleh.
Adapun al-ishtirak fil milk seperti tadi yang telah dibahas, maka tidak dibenarkan dalam syariat ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Itulah pembahasan tentang jenis hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban dan beberapa rincian terkait dengannya. Sampai di sini kita rehat sejenak. Insyaallah kita lanjutkan jam 15 menit lagi insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.